Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. La nabiyya ba'da asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma'alamtana wa alimna ma yanfa'una wa barik lana bima lamtana innaka antal alimul hakim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma. Alhamdulillah wa syukur ala ni'amillah teman-teman sekalian, hari ini kita bisa bertatap maya kembali dalam perkuliahan kita sejarah peradaban Islam. Dan bahasan kita pada kesempatan ini kita akan membahas perkembangan Islam di Nusantara. Ini merupakan kajian analisis historis, juga akulturasi budaya dan jejak warisan kelembagaan. Tentunya kalau kita melihat dalam sejarah bahwa bagaimana proses damainya dan akulturasinya dalam perkembangan Islam di Nusantara ini. Sebagaimana kita maklumi, kita ketahui bahwa Islam masuk dan berkembang di Nusantara bukan melalui penaklukan militer, melainkan sebuah proses damai yang melibatkan di situ ada proses perdagangan, kemudian sosial dan juga budaya. Dalam kajian ini dimaksudkan untuk menganalisis sejarah masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara dengan penekanan pada peran akulturasi budaya sebagai mekanisme utama penyebaran. Apa itu akulturasi? Akulturasi itu adalah pencampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan mempengaruhi, di mana unsur-unsur asing diserap dan dimodifikasi tanpa menghilangkan unsur asli secara keseluruhan. Nah, dalam hal ini tentu kita akan membahas bagaimana Islam masuk ke Indonesia tanpa penaklukan militer. Kemudian bersifat inklusif dan juga adaptif. Nah, dan juga kita akan melihat bagaimana definisi dan mekanisme akulturasi budaya itu, di mana tadi dipahami bahwa akulturasi merupakan pencampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan mempengaruhi, di mana unsur-unsur asing diserap dan dimodifikasi tanpa menghilangkan unsur asli secara keseluruhan. Nah, kita lihat hipotesisnya dan teori masuknya Islam. Nah, maka Islam itu semasuk dan berkembang di Nusantara melalui proses damai yang melibatkan perdagangan, sosial, dan juga budaya. Semua teori memperkuat kenyataan ini, terutama melalui jalur perdagangan, perkawinan, dan pendidikan. Dan ini menjadi pondasi daripada akulturasi budaya. Nah, ada tiga teori masuknya Islam di Nusantara. Yang pertama adalah teori Gujarat, India, abad 13 Masehi. Nah, teori ini dipopulerkan oleh Snok Horgonye, bahwa penyebaran melalui pedagang Muslim dari atau juga berlayar dari Gujarat. Maka Horgonye membuktikan dengan adanya kesamaan corak batu nisan di Nusantara, yaitu di Pasai dengan di Gujarat. Nah, karena di situ ada jalur transit dan juga hubungan kultural. Yang kedua ada teori Mekah, yaitu teori Arab, abad ke-7 8 Masehi. Nah, dalam teori ini bahwa di situ masuknya Islam dari Jazirah Arab, yaitu Mekah, Yaman, oleh pedagang Arab. Apa yang membuktikan? Buktinya adanya perkampungan di Barus,
Nah, catatan Tiongkok atau Arab abad ke-7 dan juga adanya makam kuno Barus, yaitu 672 Masehi. Nah, teori yang ketiga yaitu teori Persia, yaitu teori Iran, abad 13 Masehi. Ini dikemukakan oleh Jayadiningrat. Dia membuktikan dengan kesamaan tradisi Asyura atau Tabwik dan juga aspek linguistik atau sastra. Nah, di sini ada pengaruh kultural dan juga pengaruh sufistik. Bukan sumber utama Sunni Syafi'i. Nah, kita lihat secara detail bagaimana ketiga teori ini. Teori Gujarat menjelaskan masuknya Islam di ke Nusantara itu melalui pedagang dari India. Yang sekali tadi lagi disebutkan bahwa ini dipopulerkan oleh Snok Horgonya. Nah, teori ini menyoroti peran jalur perdagangan dan juga pengaruh budaya Gujarat. Jadi teori ini pertama kali dicetuskan oleh orientalis Belanda Snok Horgen dan dikembangkan oleh sarjana-sarjana yang lain. Siapa Horgonya? Horgonya ini adalah orientalis dari Belanda. Nah, kemudian Gujarat ini sebagai pusat perdagangan. Jadi Islam masuk melalui pedagang dari Gujarat. Wilayah ini adalah hubungan dagang ramai antara Timur Tengah dan juga Asia Tenggara. Nah, dibuktikan tadi disebutkan di awal bahwa di situ ada kesamaan corak batu nisan. Nah, corak batu nisan kuno di Nusantara, terutama di Pasai, serupa dengan yang ditemukan di Gujarat, India. Nah, kemudian juga bisa terlihat dari penelitian terkini bagaimana jalur transit ini bahwa Gujarat ya, eh, kini dilihat sebagai jalur transit utama dan hubungan kultural bukan asal murni Islam di Nusantara. Nah, ini karena ada hubungan kultural saja. Relevansinya di abad ke-13 dan juga madhab Syafi'i ya, itu masuk sekitar abad 13 Masehi. Ya, dominasinya adalah madhab Syafi'i di kedua wilayah dan ini mendukung dari teori ini. Jadi antara abad ke-13 dengan madhab Syafi'i. Ya. Baik, berikutnya bagaimana detail daripada teori Mekah, yaitu teori Arab. Konsep utama teori Mekah ini bahwa Islam masuk ke Nusantara langsung dari Jazirah Arab, yaitu dari Mekah dan Yaman, melalui perdagangan Muslim yang juga berdakwah. Maka dari abad ke-7 atau 8 Masehi ini ada beberapa peran-peran dari pedagang Arab. Jadi dibuktikan dengan bagaimana perannya pedagang Arab dalam penyebaran Islam di Nusantara ini. Gitu ya. Nah, pedagang Arab dominan dalam perdagangan di barat dan di timur dan itu terjadi sejak abad ke-7 atau 8 Masehi. Kemudian penyebaran Islam dilakukan bersamaan dengan aktivitas perdagangan. Lalu juga tentu di situ terjadi ada pembentukan komunitas Muslim awal melalui pernikahan dengan penduduk lokal. Nah, beberapa hal yang bisa terbukti juga dengan penelitian terkini, yang diantaranya 625 Masehi di situ ada pemukiman Arab. Naskah kuno menyebutkan ada pemukiman di pesisir barat Sumatera. Kemudian berkembang di 632 Masehi. Pada saat wafatnya Kanjeng Nabi Muhammad, maka Islam itu meluas di bawah kepemimpinan khalifah. Di 672 Masehi, maka ditemukan makam Syekh Rukunuddin, yaitu ada batu nisan di Barus, menunjukkan adanya pengaruh langsung di Timur Tengah. Nah, di 674 Masehi ada perkampungan Barus, maka perkampungan perdagangan Arab Islam di Nusantara. Nah, dalam hal ini maka perlu ditekankan di situ ada dominasi mazhab Imam Syafi'i
seperti di Arab dan juga di Mesir. Nah, ini mengindikasikan adanya koneksi langsung. Islam hadir sebagai kantung komunitas di abad ke-7, kemudian masifikasinya, penyebarannya di abad ke-13. Nah, ini teori yang menguatkan tentang teori Mekah. Nah, kemudian ada teori Persia, yaitu teori Iran. Dan ini dikemukakan oleh Hussein Jayadiningrat. Beliau adalah seorang sejarah dan juga profesor di Universitas Indonesia. Nah, mengemukakan teori Persia bahwa beliau menyatakan Islam itu masuk melalui Persia sekitar abad ke-13 Masehi. Nah, pelopor dalam memadukan di situ ada kosmologi Persia dengan budaya lokal. Nah, tentunya tidak asal mengemukakan teori, beliau juga punya bukti. Bukti utama dari teori Persia ini bahwa ada tradisi Asyuro, ya, yaitu Tabuik atau Hoyak Tabuik, ya, di Sumatera dan juga di Bengkulu. Dan ini adalah adaptasi dari ritual Syiah Takziyah dan dari Persia. Nah, ini kemudian mengindikasikan ada kontak budaya inten antara Persia dan Nusantara. Ya. Lalu juga ada penggunaan istilah Persia dalam masuk Islam, yaitu tasawuf dan sastra. Lalu sastra Persia seperti misalnya kisah Amir Hamzah yang populer. Nah, bagaimana bahwa kita bisa mentisesa dan juga pengaruh sufistik ini, bahwa pengaruh Persia itu lebih pada dimensi kultural dan juga sufistik. Islam di Nusantara mainstream Sunni madhab Syafi'i. Nah, masifikasinya efektif abad ke-13 diperkaya dengan dimensi tasawuf Persia. Baiklah, teman-teman sekalian, kita masuk kepada akulturasi budaya dalam perkembangan Islam. Akulturasi itu adalah kunci keberhasilan Islam di Nusantara. Menjadikannya agama yang mudah diterima tanpa menimbulkan konflik besar. Nah, proses penyebarannya damai, melibatkan perdagangan, sosial, budaya dengan sifat inklusif dan adaptif. Apa ciri khas perkembangannya? Ciri khas perkembangan Islam dengan akulturasi budaya ini bahwa penyerapan nilai-nilai Islam dan lokal tanpa konflik besar yang signifikan, kemudian juga ada harmonisasi dan tradisi pra-Islam. Lalu kita buat ada akulturasi dalam berbagai aspek. Kita lihat bagaimana akulturasi dalam berbagai aspek. Yang pertama adalah arsitektur. Masjid-masjid awal di Nusantara mengadopsi atap bertingkat atau tumpang. Dari arsitektur pura Hindu-Buddha, penambahan serambi dan pagar juga ini menunjukkan akulturasi. Ya, contohnya kita bisa melihat Masjid Agung Demak. Kemudian seni pertunjukan dan sastra. Nah, Wali Songo itu menggunakan wayang kulit dan gamelan sebagai media dakwah. Kemudian ada aksara pegon, modifikasi huruf Arab yang digunakan untuk menulis teks keagamaan. Apa contohnya? Contohnya ada wayang, gamelan, juga aksara pegon ini, gitu ya. Kemudian tradisi dan ritual. Nah, di dalam tradisi pra-Islam seperti selamatan, ya, kenduri, ini diakomodasi dengan doa-doa Islam. Nah, Sultan Agung menciptakan kalender Jawa, memadukan penanggalan Saka dan Hijriah. Ini dalam hal seni, tradisi, dan ritual. Kemudian juga akulturasi dalam sistem pemerintahan, di mana konsep raja, dewa, raja berakulturasi dengan gelar Islam seperti sultan dan susuhunan. Ini mencerminkan pemilihan ideologi politik ke konsep khalifatullah. Baiklah, kemudian bagaimana peran Wali Songo dalam akulturasi budaya ini? Di mana penyebaran Islam terjadi dengan harmonis dan juga adaptif di Nusantara.
Nah, pendekatan dakwahnya lembut tentunya. Dakwahnya dengan hikmah, damai dan akomodatif terhadap budaya lokal. Menghindari kekerasan, menggunakan kata-kata santun dan juga hikmah. Metodenya memastikan penerimaan Islam tanpa konflik. Kemudian dalam hal secara filosofis, maka pendekatannya mengintegrasikan nilai tauhid dengan filsafat lokal. Apa contohnya? Konsep manunggaling kaula Gusti disaring agar sesuai akidah. Kemudian memuat ajaran Islam lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Di samping itu, ada peran yang lain dalam akulturasi budaya di Wali Songo ini, yaitu membangun pesantren atau zawiyah sebagai pusat ilmu dan juga pusat komunitas. Para Wali Songo mengajarkan Islam, keterampilan hidup, dan juga seni budaya lokal. Lalu di samping itu ada warisan institusional yang kuat, seperti apa? Seperti pesantren Sunan Ampel. Dan yang paling penting dari itu semua, maka ini adalah pondasi Islam yang moderat. Menciptakan Islam Nusantara yang moderat dan akomodatif. Mampu beradaptasi, menjaga tradisi baik dan selaras dengan nilai tauhid. Ya, kemudian berikutnya diwarisi oleh Nahdlatul Ulama dengan tradisi tawasud dan juga tasamu. Tambahan pada kajian ini bagaimana Wali Songo dan hubungannya dengan Nahdlatul Ulama. Nah, Wali Songo itu adalah peletak dasar filosofis dan metodologis bagi tradisi keagamaan yang diwarisi dan dijaga oleh Nahdlatul Ulama. Nah, yang diantaranya bahwa sekali lagi Wali Songo ini sebagai peletak dasar filosofis dan metodologis. Wali Songo menciptakan landasan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang moderat dan akomodatif terhadap budaya lokal dan menjadi cikal bakal Nahdlatul Ulama. Yang kedua, afirmasi mazhab Syafi'i, aswaja. NU konsisten menjunjung tinggi mazhab Syafi'i, mazhab dominan yang disebarkan Wali Songo sebagai bagian dari tradisi aswaja di Indonesia. Yang ketiga, akulturasi dan inklusivitas. Metode dakwah Wali Songo yang akomodatif terhadap tradisi lokal seperti tahlilan dan ziarah kubur itu dilestarikan sebagai ciri khas Islam kultural NU. Ya. Yang keempat, pendidikan pesantren sebagai tulang punggung. Nah, jaringan pesantren, warisan Wali Songo Sunan Ampel menjadi tulang punggung NU dan ini membentuk ulama yang mewarisi tradisi keilmuan Nusantara. Nah, teman-teman sekalian, inilah diantaranya paparan tentang penyebaran Islam di Nusantara dan kita akan menyimpulkan bahwa Islam di Nusantara adalah contoh sukses penyebaran damai dan kultural, di mana akulturasi budaya menjadi kunci pengayaan serta pembaharuan tradisi lokal. Di mana hal ini tentu penyebarannya dengan damai, Islam menyebar di Nusantara melalui proses damai adaptif, kemudian penggabungan nilai Islam dengan budaya lokal, pengayaan identitas tanpa penghapusan, dalam integrasi harmonisnya, integrasi seni, arsitektur, tradisi dengan struktur sosial, dan kemudian ada kekuatan adaptasi dan harmonisasi. Bagaimana kemampuan Islam Nusantara beradaptasi dan menyelaraskan nilai-nilai tauhid dengan tradisi lokal. Itulah teman-teman sekalian, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi bermanfaat bagi kita semua dan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.